Ya, seperti PHBI. Ketika musimnya PHBI bukan hanya satu dari RW ataupun di mana Bapak Ibu tinggal, tetapi hampir semuanya. Ada hampir 165 RW yang menjadi keluarga kita. Dominasi para ketua RW yang masuk bersama-sama dengan kita. Semuanya harus kita realisasikan. Nah ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini itu bisa kita layani secara bersama-sama. Kalau bicara program, saya hanya fasilitator saja Bapak Ibu. Syukur alhamdulillah hari ini saya mendapatkan satu kekuatan yang dimana hadirnya politisi nasional. Salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang menentukan, kader-kadernya di bawah yang menentukan strategis kebijakan-kebijakan partai, yaitu Pak Ilham. Hari ini Bapak Ibu belum bisa bertemu, insya Allah dalam lain kesempatan akan hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya ingin buktikan kepada Pak Ilham Permana, sebagaimana dia punya posisi di DPP Golkar. Kalau saya secara pribadi sudah merasakan bahwa saya berdiri di sini tidak mungkin menjadi ketua DPD Golkar, tidak mungkin menjadi wakil ketua DPRD kalau bukan tanpa Pak Ilham Permana. Saya ingin sedikit bercerita bahwa 2019 saya terpilih atas perjuangan Bapak Ibu, ya. Dan saya hanya berpikir hanya untuk menjadi anggota dewan biasa saja, karena sudah syukur alhamdulillah bisa terpilih. Tapi Bapak Ibu, ternyata itu ada beberapa tahapan. Ada anggota dewan biasa, ada pimpinan komisi, ada ketua fraksi, ada juga pimpinan DPR. Tapi karena saya belum punya pengalaman, ya saya terima itu. Jadi karena anggota dewan biasa, jadi hanya sisa yang diberikan bagian daripada program yang didapatkan dengan program-program pemerintah selama 5 tahun, kurun waktu 1 tahun berjalan. Saya kira ini tidak akan bisa memenuhi apa yang menjadi persoalan yang ada di wilayah karena sebagai anggota dewan biasa. Nah, makanya Bapak Ibu juga kalau menentukan atau memilih caleg nanti kepada para pemilih itu harus disampaikan. Kalau calegnya tidak mempunyai jabatan di partai, karena caleg ini di Kota Bogor masing-masing partai nggak mudah cari caleg. Ada dari eksternal, ada dari kader, yang terakhir dari struktur. Kalau dari eksternal barang tentu dia tidak berdarah-darah ngurus partai, maka otomatis dia juga nanti ketika jadi tidak akan secara jelas menjaga ataupun merawat masyarakat. Itu yang pertama. Ini hasil kajian. Yang kedua, kalau dari kader ini orang yang juga bagian dari partai tapi tidak diprioritaskan di partai. Jadi ketika jadi dewan maka hanya mendapatkan posisinya sebagai anggota dewan biasa. Yang paling utama adalah struktural. Kalau pimpinan partai, kalau sekretaris partai atau wakil ketua di partai, maka ini akan mempunyai posisi di DPRD. Karena posisi di DPRD menentukan pelayanan dan program terhadap masyarakat yang diberikan. Nah, oleh karenanya ketika 2020 ada musyawarah daerah Partai Golkar, pemilihan pemimpin di tubuh Partai Golkar. Saya pada awalnya tidak mau Bapak Ibu jadi ketua DPD Golkar karena berat membawahi struktur 3.616 orang. Itu komposisi yang ada di DPD Golkar dari mulai tingkat Kota Bogor, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, juga tingkat RW. Ada hampir kurang lebih 3.616. Yang menjadi beban pikiran saya apa? Kalau menghadapi Lebaran, bisa dibayangin Pak Ibu, 3.600. Namun paket Lebarannya 100.000, udah hampir kurang lebih sekitar segitu. Kudu untuk menang.
karena mereka mengabdi sebagai kader Partai Golkar yang harus terperhatikan. Kalau KR mah jelas lah, ya setiap lebaran pasti sampaikan Bapak Ibu ke rumahnya kan. Ada yang nggak nyampe kecuali yang baru pasti belum nyampe. Insya Allah nanti ke depan pasti. Nah, itu yang menjadi dasar saya tidak mau menjadi ketua Partai Golkar. Dan